Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan sahabat kampus YAIN Parepare dimanapun berada, Alhamdulillah hari ini kita bersua kembali dalam program Bincang Akademia YAIN Parepare. Dan untuk itu hadir di tengah-tengah kita Kabak Akademik dan Kemahasiswaan. Saya menyapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat Pak ya? Ya. Alhamdulillah. Langsung saja saya perkenalkan beliau ini nama lengkap Muhammad Japar SAG MA. Beliau dipercaya oleh Pak Rektor sebagai Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan YAIN Parepare. Memulai perbincangan kita hari ini saya ingin bertanya terkait dengan tupoksi Bapak. Bapak sebagai Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak bisa mungkin menjelaskan kepada kita tugas pokoknya Bapak sebagai Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan. Saya persilahkan Pak. Terima kasih atas kepercayaan dari bagian PKH ini untuk mensosialisasikan terkait daripada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kampus. Tupoksi tadi yang dipertanyakan Pak ya. Ya. Kalau tupoksi saya selaku Kabak AKK yang tentunya tidak terlepas daripada Ortaker YAIN Parepare, yang tentunya di mana bagian Kabak AKK ini membidani dua subak. Yang pertama subak AKK itu administrasi kemahasiswaan dan alumni. Yang kemudian subak PKH yaitu KHM ya, maaf, KHM yaitu kerjasama kasubak kehumasan dan kerjasama. Nah, di dalam Ortaker salah satu poin yang disebutkan bahwa mengawal dari proses layanan administrasi kemahasiswaan pada khususnya. Administrasi kemahasiswaan memang sangat-sangat penting untuk kita kelola sebagaimana mestinya, karena ini terkait daripada pengguna mahasiswa kita yang begitu banyak, begitu pula dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, terkhusus kepada alumni-alumni kita yang membutuhkan layanan di bagian akademik dan kemahasiswaan. Kalau di subak KHM ya, ini memang fokus dalam pemberitaan atau pola kerjasama di antara instansi-instansi yang ada di lembaga ini. Nah, ini adalah dua bidang ini yang merupakan bidang yang harus kita kita harus kawal bagaimana menjaga lancar kegiatannya, bagaimana mensukseskan apa yang menjadi program kita dan nawacita daripada pimpinan untuk bagaimana mensukseskan dan mengawal dari bawah. Karena tanpa kita mencoba untuk memulai dari bawah, saya yakin dan percaya akan kita tidak bisa mencapai sesuai dengan visi daripada YAIN Parepare. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang kedua yang perlu kami kawal dalam persoalan dari tupoksi daripada Kabak AKK ini adalah senantiasa menjalankan koordinasi di antara para kabak yang ada dalam lingkup Institut Agama Islam Negeri Parepare. Ada kabak TU di Fakultas Tarbiyah, ada kabak TU Fakultas Fuad, ada Fakultas PB, dan bahkan ada Fakultas Paksi. Kesemuanya itu adalah merupakan jalur koordinasi yang harus kita berjalan sebagaimana mestinya. Karena tanpa koordinasi berjalan sendiri-sendiri, saya yakin dan percaya maka akan lumpuh juga daripada Kabak AKK Direktorat ini.
karena sumber-sumber dari seluruh data-data yang dibutuhkan itu adalah adanya di fakultas. Nah, seperti itu. Yang kedua, saya selaku kabak AKK ini yang tentunya di bawah naungan bimbingan kepala biro, karena eselon 3 itu Pak, di atasnya adalah kepala biro eselon 2. Namun tidak terlepas pula dari dua bidang tadi, yaitu ada pembantu rektor satu yang membidangi bidang pengembangan kelembagaan, ada juga wakil rektor 3 yang membidangi bidang kerjasama dan kemahasiswaan. Nah, ini di bidangnya kehumasan. Nah, di sini jadi inilah semua yang harus kita kelola dengan baik agar supaya semua program kegiatan yang diwacanakan bahkan direncanakan dari setiap tahun ke tahun itu berdasarkan daripada hasil rapat kerja dari lembaga yang kita harus mengawalnya, khususnya pada bidang AKK itu sendiri. Secara seperti itu. Iya. Ya. Jadi kalau didengar penjelasannya dari Pak Kabak, berarti ini Kabak AKK itu ada beberapa tugas utama. Yang pertama layanan kemahasiswaannya, akademiknya, kemudian kerjasama dan humas dan alumni. Ya. Nah, ini cukup luas ya dari tugas dari Kabak AKK ini. Nah, saya mulai dari misalnya untuk layanan mahasiswa dan akademik ini Pak. Nah, seperti apa gambaran layanan yang ada di Kabak AKK ini untuk layanan akademik dan kemahasiswaannya? Makasih banyak Pak. Terkait daripada layanan akademik yang khususnya saya mulai dari mahasiswa dulu Pak ya. Mulai dari mahasiswa dulu. Kalau layanan akademik khususnya pada bagian rektorat ya, ini kan kita sudah mempunyai sistem informasi akademik kampus yang tentunya semua pemberitaan informasi terkait dari itu ada di dalam sistem informasi kampus, yaitu yang kita kenal dengan SISPO. Tetapi bukan cuma sekedar itu. Kemarin setelah Kasubag AKK mengikuti PKP, diklat PKP itu ya, kita mencoba untuk memunculkan satu layanan yang sangat anggap ini sudah sangat langsung kepada mahasiswa, tanpa lagi bertatap muka, tanpa lagi datang di kampus, itu sudah bisa mendapatkan layanan, yaitu yang diberikan aplikasi Halo Indo. Nah, ada Halo Indo, di situ ada menu Halo Indo, kita hanya masuk di website. Nah, di situ kita ada menu chatting. Persoalan yang dipertanyakan, bagaimana saya mau mengurus misalnya surat keterangan, mau mengurus ini, dan ini kedepannya kami sudah mencoba menjadikan admin semua yang ada admin di fakultas, karena itu adalah bagian dan tidak terpisahkan daripada kegiatan-kegiatan akademik yang ada di rektorat. Seperti itu Pak. Ya, jadi layanan kemahasiswaan kita yang ada ini sudah berbasis digital. Jadi semuanya online. Iya. Bahkan saya selaku Kabak AKK juga ikut menjadi admin Pak. Ikut jadi admin. Jadi saya bisa menjawab. Sekiranya ada pertanyaan teman-teman, adik mahasiswa, bahkan alumni Pak. Alumni kemarin ada yang sempat mempertanyakan di mana saya bisa ambil hak akreditasi. Pang kampus atau akreditasi prodinya. Nah, itu kita bisa sudah mengupload masuk di dalam, tinggal menarik. Tinggal dia print. Nah, itu bisa mereka download di sana Pak. Nah, tinggal masuk di website, mencari Halo Indo, insya Allah kita akan ketemu daripada permasalahan-permasalahan yang terkait seputar akademik, khususnya pada akademik bidang kemahasiswaan dan alumni ini. Seperti jadi itu, Pak. Aplikasi layanan Indo ini Halo Indo Pak ya. Halo Indo ini ini ada fiturnya, itu berupa chattingnya. Chattingnya Pak. Jadi mahasiswa kita atau bahkan alumni kita itu bisa langsung menyampaikan permasalahannya. Ya, dan itu direspon cepat ya. Iya, bisa direspon cepat karena sudah berbayar HP Android Pak. Sudah bisa diakses baik melalui Android. HP Cuma satu hal yang saya tidak bisa pungkiri Pak,
terkait daripada ijazah yang kemarin yang baru sudah banyak juga yang masuk bertanya itu bahwa kapan bisa diambil ijazahnya. Ya. Nah, ini juga tidak bisa kita sembunyikan. Memang benar bahwa ijazah sementara dalam proses, kami sudah mengajukan ke pimpinan untuk belangkonya. Namun ada satu hal yang mungkin perlu kami lagi sinkronisasikan, Pak. Ya. Karena pencetakan ijazah sekarang sudah by system. Oh, by system juga. By system. Ijazah dicetak tidak lagi manual sistem, Pak, tetapi sudah by system yang ada di dalam sistem informasi akademik kampus. Tapi lagi-lagi setelah kami mencoba untuk melihat dan mencoba untuk memprint out daripada hasilnya, itu hasilnya masih dalam bentuk Word, tidak dengan bentuk PDF. Nah, inilah yang mungkin kami akan mencoba lagi mengkoordinasikan dengan teman-teman yang ada di pangkalan data di TIPD untuk bagaimana bisa dibentuk dalam bentuk PDF. Karena kenapa yang kita khawatirkan, manakala kita sudah lakukan print out itu bisa lari, Pak. Artinya margin printnya itu bisa lari. Karena kenapa tidak terkunci. Nah, itu yang kita khawatirkan. Yang kedua, yang permasalahan yang kedua adalah belangkonya kami sementara sudah pesang karena tidak cukup dalam belangko yang kemarin ini. Tapi insya Allah sebelum mudah-mudahan di awal bulan 11 ini percetakan ijazah yang wisuda kemarin, yang wisuda kedua sudah bisa kita berikan dengan kepada ini khusus yang alumni kita yang kemarin kita, yang baru wisuda ya. Iya. Yang kedua, permasalahan yang kedua yang kita hadapi di akademik, ini kalau kita yang selalu dengan adanya pandemi ini, ya memang mau tidak mau akademik harus merubah image berpikir dan bagaimana digitalisasikan ini semua, mendigitalkan. Karena kenapa? Di samping kita diharapkan untuk tidak bisa tatap muka begitu banyak anak-anak mahasiswa kita yang datang berkumpul di kampus, ya itulah tadi kita mencoba untuk mencari peluang dan bagaimana bisa memberikan layanan anak-anak melalui sistem itu sendiri, melalui Android mereka, sehingga bisa bertanya. Jadi tinggal setelah kita berikan jawaban dan sudah pasti mereka sudah datang, jadi penghematan secara ekonomis bagi mahasiswa kita sangat-sangat kita kedepankan, Pak. Seperti itu. Jadi di layanan kemahasiswaan ini kebutuhan apa saja, Pak, yang menjadi layanan dari mahasiswa? Wah, lumayan banyak, Pak. Ya, salah satunya adalah tadi saya sudah sebutkan kalau di bidang alumni mereka adalah ada pengambilan kartu mahasiswanya, ada pengurusan surat keterangan kalau ada yang mutasi keluar maupun mutasi masuk, itu harus melalui akademik rektorat. Ya. Yang kedua, kalau ada yang mutasi antara fakultas, antara prodi, ya surat-surat itu masuk untuk kita kelola dan mendapatkan dan membuatkan keterangan-keterangan seperti itu. Dan itu semua bisa nanti dipertanyakan di Halo Indo. Sampai di mana perkembangannya, sehingga tidak perlu lagi capek-capek datang di rektorat berkumpul begitu banyak orang yang tentunya di masa pandemi ini kita harus hindari. Itu. Yang ketiga, yang menjadi layanan di bagian akademik dan kemahasiswaan itu salah satunya adalah SK lembaga kemahasiswaan di seluruh dalam lingkup Institut Agama Islam Negeri Parepare ini, Pak. Ya. Nah, di situ juga kita bisa upload masuk semua di situ, dan di situ ada pengurus lembaga kemahasiswaan bertanya di mana sudah sampai di mana. Pas dilihat daripada menu SK, ada di situ fitur yang bisa membuka dan bisa langsung dia cetak sendiri. Yang penting kita sudah proses secara baik berdasarkan aturan yang ada dalam tata persuratan di kampus ini. Ya, sudah ada disposisi dari umum ke Pak Rektor kadang biasa sampai ke Warek 2 atau ke Warek 1 atau ke Warek 3, atau sampai ke biro, baru diperintahkan kepada kami untuk buatkan SK, dan itu yang kita sudah buatkan. Nah, yang selanjutnya, yang keempat
layanan yang kita lakukan sekarang adalah surat SKL mahasiswa kita. Surat keterangan Surat lulus. keterangan lulus. Nah itu sudah banyak juga sudah beredar, dan ini juga bisa nanti dipertanyakan di sana karena itu ada chattingnya Pak. Iya. Sampai di mana, apa yang saya bisa lakukan dengan semua anggota yang menjadi admin situ itu bisa menjawab. Ya bahkan ada juga yang bisa menjawab secara otomatis di dalam sistem itu, menjawab seperti itu agar supaya informasi-informasi seputar layanan akademik pada Institut Agama Islam Negeri Parepare ini betul-betul bisa tidak tercederai daripada perasaan teman-teman yang membutuhkan pelayanan. Karena kenapa? Secara fisik datang di kampus bertanya itu kan mengeluarkan anggaran yang begitu banyak. Nah inilah salah satunya kita mencoba untuk bagaimana memperbaiki layanan-layanan ini yang tentunya tidak terlepas daripada arahan dan bimbingan dari Ibu Kepala Biro dengan Warek 1 dengan Warek 3 khususnya pada bagian akademik, dan tentunya di bawah koordinasi rektor kita IAIN Parepare ini. Saya rasa seperti Jadi itu Pak. intinya bahwa sistem layanan kemahasiswaan dan akademik ini yang sudah berbasis online itu memberikan kemudahan mahasiswa dan juga prosesnya cepat ya. Ini sesuatu yang cukup membanggakan lah untuk kita. Jadi adik-adik mahasiswa tidak perlu lagi datang langsung di bagian akademik, tetapi bisa mengakses melalui internet ya, melalui HP, melalui laptop dan seterusnya. Bisa berbantu. Nah, kemarin saya lihat ini, kemarin kan kita ada proses seleksi beasiswa yang juga ini juga saya lihat di cover oleh bidang akademik. Bisa dijelaskan sedikit Pak ini terkait daripada seleksi beasiswa KIP yang saya lihat di bidang Warek 3 ini diserahkan kepada bagian AKK untuk dikelola. Itu sudah lama Pak berjalan proses secara pendaftaran secara online dengan beberapa persyaratan di dalamnya yang kita persyaratkan, karena beasiswa KIP pada dasarnya ini Pak adalah program pemerintah yang merupakan program strategis pemerintah. Kenapa menjadi program strategis pemerintah adalah bagaimana menyetarakan antara anak-anak yang mampu dengan anak-anak yang tidak mampu secara ekonomis tetapi mampu secara keintelektualan mereka, tapi kemampuan dari sisi biaya dia tidak punya. Nah inilah salah satu program KIP ini adalah KIP ini adalah beasiswa Indonesia apa namanya? Kartu Indonesia Pintar Kartu Indonesia Pintar. Yang sebelumnya namanya beasiswa bidik misi Pak. Bidik misi. Ya. Nah sekarang ini dirubah oleh pemerintah beralih setelah menjadi pemerintahan Pak Jokowi ini. Dia mencoba untuk melihat dengan merubah dengan namanya beasiswa KIP. Nah, sejalan dengan program kerja beliau. Tetapi di KIP yang betul-betul kita lihat adalah bukan karena kartunya saja, bukan kartu ini para pemirsa di seluruh sahabat kampus semuanya jangan sampai menganggap bahwa karena kemarin ada kasus yang kami temukan Pak. Nah, ada kasus yang kami temukan, dia punya KIP, dia punya kartu Indonesia Pintar, tapi ternyata setelah kita telusuri kan yang menjadi persyaratan di sini Pak, ini betul-betul jebakan yang dianggap jebakannya Pak, yang tidak bisa lolos dari pemantauan dari kita semua, karena ada beberapa lapisan yang menjadi indikator yang harus kita penuhi. Salah satunya kita harus mengupload KK. Kalau kita tidak temukan di situ apa pekerjaan utama daripada di KK, maka kita melihat lagi upload rumah. Kalaupun di situ kita temukan bahwa dia yang ambil adalah rumah, apakah rumah tetangganya yang peok-peok atau gimana, mohon maaf bukan berarti kita anukan ini, atau kita bisa lagi dilihat dari pembayaran listriknya Pak. Berapa KWH-nya dia? Program pemerintah itu 400 kan subsidi, 900 kan subsidi. Kalau di atas 1000 itu berarti bukan dianggap bahwa ini adalah orang pendapatan ekonomi menengah ke atas Pak. Itu salah satunya. Pembayaran airnya berapa Pak?
Ya. Kalau dilihat pembayaran airnya sekiranya misalnya dia pembayaran airnya rata-rata per bulannya 200, Ya. 300, berarti minimal pendapatan sebulan itu 1 juta 2 juta Pak. Ya kan di sini semula. Kemudian dilihat lagi Pak, berapa AC di rumah misalnya. Oh, tidak ada. Berapa kipas angin di rumah. Ya. Berapa TV di rumah. Adakah kulkas di rumah? Kendaraan apa yang kamu pakai? Berapa kuota yang kamu pakai dalam sebulan? Di sini tanya jawab, dan ini pada saat kita mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait daripada itu, kemudian diwawancarai lagi Pak, membuktikan apa benar apa yang kamu lakukan. Dan terakhir Pak, pembuktian terakhir untuk betul-betul menyaring secara administrasi dan secara fair adalah melakukan survei Pak. Verifikasi faktual. Yang dianggap betul-betul memang sudah tidak perlu disurvei karena terkait juga masalah anggaran dan masa pandemi ini Pak, ya kita ada namanya random untuk melakukan nanti Survei faktual. faktualnya Pak. Dilakukan, kita harus lihat turun langsung Di sampel ya. Disampel Sampel Pak. ya. Tidak bisa secara keseluruhan dari kurang lebih 200 orang itu rumah itu Pak, karena tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ada yang dari Kalimantan Pak, ada yang dari Bulukumba Pak, ada yang dari Makassar, bahkan ada yang dari Luwu Utara, ada yang dari ini Palopo Palopo Utara istilahnya itu Pak, Luwu Utara istilahnya. Luar biasa kalau itu yang kita mau datangi. Nah inilah salah satunya yang kita alhamdulillah mungkin dalam waktu dekat hari Senin kami sudah ajukan ke Pak Rektor. Sebenarnya draftnya sudah ada, sudah lengkap. Kita ajukan ke Pak Rektor, memperlihatkan dan menayangkan kepada beliau bahwa ini hasil seleksi secara administrasi, ini yang hasil seleksi secara wawancara, dan ini hasilnya secara peringkingan di dalam sistem itu Pak. Kan itu juga dilakukan by sistem Pak. Jadi bukan kita yang membuat memberikan angka sendiri Pak. Hasil report dari pewawancara itu ada reportnya Pak. Ada reportnya menyampaikan bahwa si A layak, ini kurang layak, dan ini kurang ini seperti itu. Jadi memang ini beasiswa KIP ya. Kartu Indonesia Pintar ini memang orientasinya ke mahasiswa yang tidak mampu. Yang mahasiswa tidak mampu secara ekonomis Pak. Yang tidak mampu secara ekonomis. Jadi indikator penilaiannya ya dilihat semua itu, dilihat mulai semua, dari Pak, yang terkait daripada itu. Kondisi rumahnya, Berapa dia pendapatan bersaudara, orang tua, ya Betul. kan, pengeluarannya, Rata-rata listriknya itu Betul, menjadi indikator penilaian semua ya Pak. Nah, yang kesemuanya itu Pak, itulah yang nanti dirangkum. Berapa baru kita total. Oh, pendapatan orang tuanya ini dia harus menjadi kebutuhannya dalam sebulan sekian. Oh, anaknya yang harus dia kasih makan sekian. Nah itu. Oh, kebutuhan dia anak kedua misalnya. Sementara 8 bersaudara. Luar biasa Pak daripada sisi ekonomi. Tapi ada juga Pak yang kita, bukan berarti semua mahasiswa yang memiliki KIP itu lolos Pak. Tadi saya sudah katakan, tidak semua. Ya, saya katakan bahwa bisa jadi tidak lolos semua. Tidak semuanya yang memiliki kartu KIP boleh jadi ada yang tidak lolos, karena ada tadi yang kita temukan. Ternyata dia peternak ayam. Ayamnya kurang lebih 5.000-an Pak. Yang kedua rumahnya, nauzubillah, misalnya, nah kalau rumahnya dosen Pak, nah kalau rumahnya kakak Pak, ada juga yang begitu ya. Ada Pak, dan kita itu sudah lihat, kan tidak bisa bohong Pak. Dilihat. Nah, saya ini juga salah satu kepewaian teman-teman mau pewawancara itu, ya dia mampu menggali informasi itu Pak, informasi itu. Karena memang kesalahan kami kemarin Pak, kami akui di AKK, kesalahan kemarin dari sisi pekerjaan. Ada pekerjaan di situ Pak, ada TNI Polri, PNS, pegawai BUMN, di situ ada tertulis yang terakhir adalah lainnya. Maka dia tulis lainnya Pak. Dia tidak jelaskan bahwa saya peternak ini, saya ini nelayan yang punya kapal. Ada nelayan Pak, tetapi nelayannya dia punya kapal 10. Ya, banyak Pak yang seperti itu. Nah, inilah yang membutuhkan survei seperti itu, karena kita membuktikan secara dan ini kita pun melakukan survei bukan langsung kepada objek Pak, enggak. Kalau kita sudah titik rumah bahwa sekitar 10 rumah dari ini, kita singgah bertanya dulu, yang mana rumahnya ini, apa pekerjaan orang tuanya. Jadi Pak Kaba ini bisa menjamin bahwa
seleksi KIP kuliah ini Ya. benar-benar objektif ya. Insya Allah Pak, artinya kalaupun ada human errornya, itulah tidaklah sampai mencapai sampai 10% Pak. Dengan kita menggunakan sistem itu tadi, yang kedua kita sudah lakukan wawancara dengan secara ini. Yang jelas ada juga anak-anak kita yang mendaftar yang menggunakan surat keterangan tidak mampu dari itu juga dipertimbangkan Pak, dengan menganalisa tadi semua daripada persyaratan itu tadi. Ya. Nah itu kan ada juga anak-anak kita yang betul-betul yang tinggal di kampung itu ya memang tidak punya listrik Pak. Ya. Di mana mengambil listrik kalau dia memang di atas gunung misalnya toh. Ya. Nah, ada juga yang tidak menggunakan air karena memang air dari gunung. Ya. Itu kan salah satu semua pertimbangan itu. Akses untuk sampai di kampus dia naik apa? Oh ya. Iya Pak. Jadi itu betul-betul diperhitungkan semua itu agar supaya bisa menjadi pertimbangan pimpinan untuk menetapkan siapa-siapa yang layak untuk mendapatkan beasiswa KIP ini Pak. Ini beasiswa KIP ini Pak, besarannya berapa? Kalau besarannya ya kalau saya tidak salah karena saya juga belum lihat secara langsung oleh Dipa Pak, tapi sepengetahuan saya yang selama ini kalau itu tidak menurun atau tidak naik ya masih seputaran 6.300 kalau 6.500 per semester Pak. 6.500.000 per Iya, semester. per semester. 6.500.000 Per semester, iya. Ini diterima Per tribulan per semester Pak. per semester. Nah, jadi 2 kali terima dalam 1 tahun. Iya. Dalam jangka berapa tahun mereka terima? Kalau di dalam kontraknya yang selama ini saya paham Pak adalah 8 semester. Berarti full ya Pak, Iya, beasiswa 8 full. semester. Jadi anak-anak mahasiswa yang dapat itu bisa selesai dalam Iya, pas selesai Pak. Artinya ada juga sih kemarin salah satu anak binaan saya, karena saya juga ini Pak salah satu pembina organisasi kemahasiswaan. Iya. Saya salah satu pembina organisasi kemahasiswaan itu anak di Pramuka. Ada anak binaan kami kemarin Pak, dia selesai 7 semester Pak. Jadi 1 semester dia tidak ambil Pak. Nah dia tidak ambil dan kemudian dia akhirnya kita carikan pengganti Pak, karena dia sudah selesai. Oh iya. Dia selesai dan kemudian diberikanlah dia melanda perlu Pak, yang penting saya sudah selesai. Haknya teman-teman yang ada di bawah saya, akhirnya dia dapat 1 semester Pak. Ada juga Pak permasalahan yang muncul di beasiswa KIP ini yang perlu diperhatikan. Satu, kalau orang mahasiswa sebagai penerima itu menikah, Iya. maka diputus Pak. Oh ada Iya, Pak, kondisi-kondisi iya. sehingga Kalau sudah penerimanya menikah, Pak, diputus. iya. Satu menikah. 1 menikah, 2 Iya. yang paling esensi itu adalah nilai IPK-nya Pak di bawah. Oh 3. dihitung juga Iya, prestasinya Pak ya. Harus diperhatikan. Bukan bukan pemiliki kartu Indonesia Pintar, ini program pemerintah adalah betul-betul yang mau sekolah Pak, kuliah Pak. Ya, jadi kalau dia punya IPK menurun IPK dari menurun. semester, Tapi begini saya lihat anunya Pak, perjalanan kasus ini. Yang pertama mahasiswa yang memiliki IPK di semester 1 misalnya dia standar 3,0, ya, ya kan? Itu kan masuk nominasi ini ya, Pak, bisa tetap dia bisa mengambil 22 SKS misalnya kan Ya. per semesternya. Kemudian semester berikutnya dia turun 2,5 misalnya. ya, Maka hasil verifikasi ini kita akan menyampaikan ke Warik 3. Ini bagian AKK Pak ya, Ya. melaporkan mahasiswa si A sebagai penerima KIP dia menurun IPK-nya menjadi 2,5. Maka dipanggil dan disurati. Semester berikutnya tidak berubah naik menjadi sewajarnya, ya, maka kamu diberhentikan sebagai penerima beasiswa dan diserahkan, diambil lagi yang di bawahnya Pak. oh, ya. Yang dilihat yang bagus IPK-nya yang mendaftar, dan kebetulan tadi sebelumnya tidak lolos. Tapi tetap diperingatkan ya. Iya, tetap ada namanya peringatan Pak, supaya mereka betul-betul belajar dengan baik. Yang kedua, beasiswa KIP ini Pak, persyaratan yang kedua yang harus mereka adik-adik kita penuhi adalah bagaimana mahasiswa
betul-betul tidak melanggar kode etik. Oh, kode etik. Iya, tidak melanggar kode etik, di mana kode baik yang berlaku secara nasional, misalnya kode etik yang saya maksudkan ini adalah kalau Pak Dede Rosada dulu waktunya masih direktur Pak, Iya. dia sampaikan kalau ada mahasiswa penerima beasiswa bidik misi yang menantang tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, berarti tidak terpro terhadap kegiatan pemerintah. Nah, sementara yang kau terima adalah kebijakan pemerintah. Itu Pak Dede Rosada dulu Pak ya, mantan rektornya UIN Jakarta. Sekarang dia dulu pernah direktur, menjadi rektor, kemudian sekarang jadi guru besar di sana. Saya pernah duduk satu meja dengan beliau, dan itu dia sampaikan kepada kami bahwa yang anak-anak penerima beasiswa bidik misi yang menantang daripada kebijakan pemerintah, menantang kebijakan daripada kampus yang merupakan dan bahkan dianggap melanggar kode etik, bisa diberhentikan sebagai penerima beasiswa karena dia menantang daripada ini adalah beasiswa KIP, beasiswa bidik misi yang sebelumnya namanya bidik misi, itu adalah program kegiatan program daripada pemerintah. Nah, kalau dia menantang daripada pemerintah itu berarti dia tidak pro terhadap kebijakan pemerintah. Jadi seperti itu, Pak. intinya ada syarat-syarat Ya, yang harus banyak, Pak. diperhatikan oleh mahasiswa kita yang menerima KIP kuliah ini. Iya, betul. Iya. Nah, saya kembali Pak. Ini kan dalam proses seleksi, berapa memang adik-adik mahasiswa yang mendaftar dan berapa kuota yang akan diterima? Wah, luar untuk tahun biasa, ini, Pak. Pendaftarnya itu Pak kurang lebih 700 Pak. 700. Iya Pak, semester 1 ini yang diterima, yang mau diterima, yang ikut seleksi berkas yang ikut seleksi wawancara itu 500 lebih Pak. yang lolos di wawancara 500 Yang lolos lebih. wawancara, harus diwawancara itu. Jadi sudah ada memang jatuh. Karena kenapa jatuh Pak? Kita sudah seleksi keluarkan memang anak-anak yang punya kendaraan, mobil apa semua, bahkan ada anak PNS, bahkan ada anak tentara, ada anak polisi, ada pegawai BUMN, BUMD. Itu kan kita sudah tersortir memang oleh sistem Pak, sudah dikeluarkan di situ. Iya. Iya. Jadi yang lolos wawancara itu Pak hanya kurang lebih 500 orang yang kemarin kita laksanakan selama 3 hari. Ya, yang diterima Pak kuota. Iya. Sementara kuota kita Pak hanya 180-an. 180 orang. Sangat. Makanya yang akan kita lakukan lagi survei ini Pak, yang mau diajukan ke pimpinan itu harus ada cadangan ya sekitar 200 Pak diajukan. Ya. Itu kan sudah langsung teringkin Pak, langsung teringkin ke bawah, dan itu kita akan ajukan. Mudah-mudahan hari Senin nanti ini kalau Pak Rektor sudah memberikan lampu hijau untuk kita berjalan lagi selanjutnya, untuk melangkah lebih selanjutnya untuk melakukan survei Pak. Kemudian setelah hasil survei nanti biasa masih ada banyak jatuh itu Pak. Iya. Banyak jatuh karena ternyata tidak sesuai apa yang dia sampaikan dalam wawancara, apa yang dia upload dengan kenyataan yang ada di lapangan Pak. Beda faktanya. Beda faktanya. Tapi itu pun lagi-lagi saya bahasakan bahwa yang kita mau lakukan survei ini adalah betul-betul yang masih ada tanda kutip. Dilihat daripada anunya, kehadiran dia datang di kampus, misalnya dia pakai kendaraan. Kan ada juga Pak yang pakai kendaraan datang di kampus, pakai roda 2. Tapi bukan berarti dia kedatangannya itu artinya masih tetap dalam pertimbangan Pak, seperti itu. Iya. Iya. Tapi ini selain beasiswa KIP kuliah ini Pak, beasiswa apa ya yang ada di kampus kita ini? Kalau untuk sementara ini Pak, yang saya paham semuanya sudah masuk dalam beasiswa KIP. Dulu itu banyak Pak. Iya. Dulu banyak ada namanya beasiswa tahfiz, penhafal Al-Quran Pak. Ada namanya dulu beasiswa ada dulu yang nama Salva. Cuma yang sekarang ini untuk tahun 2021 ini ya tinggal satu Pak yang namanya tinggal kartu Indonesia Pintar ini. Tinggal KIP kuliah aja kuliah Pak. saja Pak yang ada sekarang. Ya. Nah, di luar terkait dengan beasiswa Pak, ini saya mau bertanya terkait dengan keadaan mahasiswa kita. Ya. Ini pasca transformasi dari STAI menjadi IAIN, ini
kampus kita cukup banyak peminat ini Iya. kelihatan Pak. Nah, sekarang ini jumlah mahasiswa kita seberapa banyak Pak? Kalau jumlah mahasiswa kita yang aktif itu Pak ada di sini, saya sudah hafal mati Pak, tapi bisa Iya. dibuka di sistem. Itu terbaca di sini sebenarnya di sistem itu Pak. Nah, mahasiswa aktif kita itu Pak sebenarnya yang 14.954. Tapi yang 14.000. aktif ya, yang aktif yang maksudnya aktif di sini, yang terdaftar itu Pak ya, yang Iya. terregistrasi, yang aktif yang maksudnya di sini akan sudah ada bebas kuliah. Oh ya. Ya, sudah ada bebas kuliah. Ini Pak sudah terbaca langsung di sistem saya Pak. Iya. Ini sudah terbaca langsung. Tapi yang aktif untuk mengikuti perkuliahan itu Pak, ya kurang lebih 7.914. Iya. Jadi jumlah keseluruhan mahasiswa kita hari ini sudah mencapai 14.000 Pak ya? Iya. Iya, itu jumlahnya cukup besar ini. Iya, lumayan Pak. Setelah berubah menjadi Iya. IAIN Ya, Parepare. dari STAN ke IAIN sudah berubah. Iya. Alhamdulillah Pak, kalau untuk penerimaan mahasiswa kita kemarin itu pendaftar itu luar biasa banyaknya Pak. Iya. Seleksi mahasiswa baru. Tapi yang kita hanya terima adalah hanya 1.543. Ini pun ada dalam sistem Pak, sudah langsung terbaca sistem. Iya. Semua teman-teman baik daripada mahasiswa dan pengguna masyarakat luas yang bisa diminta masuk di situ sistem di anunya Akademi Sistem Informasi Kampus itu bisa kita lihat di sana aksesnya bahwa oh ternyata mahasiswa kita sudah sekian. Terbaca semua prestasinya juga anak-anak di sini Pak sudah terbaca. Saya seperti itu Pak. Oh iya. Iya. Nah, saya kembali ke sistem layanan Pak ya. Tadi kan disampaikan bahwa di bidang AKK ini juga ada layanan alumni. Iya. Iya. Nah, mungkin Pak Kabak bisa menggambarkan ke kita semua ini seperti apa yang dimaksud dengan layanan alumni ini Pak. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati teman-teman kampus yang ini, kalau layanan alumni di sini kita sudah ada Google Form yang kita sudah edarkan, yaitu yang terkait masalah thesis study, mencara pelacakan alumni. Nah, di pelacakan alumni ini sangat-sangat penting karena ini terkait juga kebutuhan kampus. Yang menjadi cita-cita kita saat ini, pimpinan kita akan mencoba membangun namanya terkait daripada pusat karir alumni. Nah, inilah mudah-mudahan dalam waktu dekat pimpinan sudah langsung meluncing itu agar supaya semua alumni itu terbaca bahwa dia bekerja di sini dan dia bisa mencari pekerjaan, bahwa ini dibuatkan form untuk bisa mencari bahwa ada pekerjaan di tempat ini. Dan insya Allah Pak itu ke depan akan mengarah ke situ. Saya lihat itu pimpinan sudah pernah dibincangkan. Dan untuk alumni ini sekali lagi bahwa di bagian AKK sudah mencoba untuk kalau di angkatan 2021 Pak ya, di 2021 ini selama saya menjadi kabak AKK di sana, alhamdulillah saya tidak memperkenankan pengambilan ijazah itu sebelum mengisi sebelum mengisi dalam form alumni, harus aktif masuk di dalam sistem informasi akademik. Nah, saya bertanya Pak Kabak, apa sih kepentingannya atau relevansinya alumni ini dengan perguruan tinggi kita? Wah, itu sangat besar Pak. Besarnya di sini adalah terkait pertama adalah alumni, penyerapan di dunia kerja alumni itu Pak, itu terkait daripada akreditasi Pak. Itu serapan di dunia kerja itu Pak. Iya, harus terpantau juga. Terpantau ya? Pak, bukan berarti kita lepas seperti anak ayam yang itu tetap harus dalam kontrol Pak. Makanya kita ada juga organisasi ikatan alumni. Iya. Di situ kita berdialog, di situ kita keterbukaan, bahkan tahun-tahun sebelumnya itu Pak ada anggaran alumni Pak. Dulu yang saya dulu itu Pak ada anggaran alumni dan bahkan kita workshop kan Pak mereka. Jadi meskipun mereka sudah dalam status alumni, tetapi kampus tetap harus tetap peduli terhadap alumni. Eksistensinya mereka. Iya Pak.
Oh, karena itu ada dalam sistem akreditasi. Iya, oh ya, dia akreditasi alumni itu Pak, itu kalau berapa yang sudah terserap di dunia kerja, di mana-mana saja mereka terserap, Iya. di instansi mana ataukah di lembaga mana, iya kan? Bahkan kalau ada alumni kita di luar membuat keonaran dan kekacauan, itu juga mencemarkan nama kampus Pak. Iya. Terbawa-bawa, wah alumni di sini Pak. Nah itu, makanya kita punya namanya IKA. Iya. IKA itu adalah menjadi wadah seluruh alumni Institut Agama Islam Negeri, mulai dari YIN dulu menjadi dari YIN dulu filial Makassar, UIN Alumni Makassar, kemudian menjadi Istain ke YIN hari ini. Nah itu sudah menyatu semua di dalam di ikatan alumni. Jadi itu, Pak. relasi kita dengan alumni terus berjalan. Harus berjalan ya sebagaimana mestinya Pak, karena lagi-lagi saya bahasakan bahwa keberadaan alumni terserapnya di dunia kerja, bahkan yang tidak terserap di dunia kerja itu harus tetap terdata secara baik, karena itu akan mempengaruhi daripada akreditasi kita. Iya. Iya. Jadi tadi ada layanan alumni itu sudah bisa menjangkau semua ya, Iya. alumni-alumni kita. Alumni-alumni kita itu Pak sebenarnya kemarin masih sempat karena Google Form yang kita bangun itu belum tersinkronisasi langsung masuk di di sistem informasi akademi kampus kita, sispo kita belum. Makanya saya sampaikan kemarin ke Pak Warik 3 selaku penanggung jawab tentang kemahasiswaan dan alumni ini, saya sampaikan bahwa mungkin kita ke depannya Pak, traces study ini sudah bisa langsung terkoneksi. Pokoknya teman-teman menginput, memberikan informasi terkait daripada keberadaannya dan di mana dia bekerja, dan berdasarkan dengan Google Form yang kita kirimkan itu sudah bisa terimpor di dalam sistem Pak. Tidak perlu lagi kita yang impor. Yeah. Karena kalau tidak terjadi seperti itu maka kita akan kerja sekian kali Pak. Yeah. Nah, padahal bisa dikerja secara satu kali, yang secara by sistem tadi. Nah itu Pak. Tapi harus ada link penghubung antara yang ada di dalam server induk kita di Sispo dengan yang ada yang kita bagikan kepada semua alumni yang ada, seperti itu. Iya. Nah, ditambah tadi ini masalah di di Halo Indo ini, saya sudah minta kepada Ibu Kasubag AKK agar supaya menambah fitur ke situ. Iya. Fitur untuk alumni. Untuk alumni Pak ke depannya. Iya. Jadi selain data alumni juga mungkin kedepannya ada juga rencana program-program pemberdayaannya untuk alumni. Iya Pak. Iya. Saya waktu saya ini bukan saya karena saya mungkin karena masa pandemi ini, kalau di tahun 2019 kalau saya tidak salah pernah dilaksanakan workshop alumni Pak. Kebetulan saya salah satu panitianya, dan itu anggaran dari kampus Pak. Mungkin terakhir Pak Kaba ini terkait dengan layanan akademik dan kemahasiswaannya. Iya. Tantangan yang Pak Kaba alami selama ini apa saja, dan kedepannya apa yang Pak Kaba siapkan untuk menyiapkan layanan-layanan akademik dan kemahasiswaan yang lebih menjawab kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa kita. Iya. Baik Pak, yang terkait daripada tantangan yang kita hadapi ke depan, yang tentunya saya sebagai kakak memperhatikan daripada yang ada di Subag AKK maupun di di Kasubag KHM ini SDM-nya Pak. SDM kita, arti maksud saya bukan dari sisi intelektualnya semua yang ada di sana, tapi tenaganya Pak. Di staf di AKK itu Pak cuma 3 orang Pak. 1 tenaga honorer, 2 tenaga PNS, dan kemudian kasubagnya Pak. Iya. Nah, kemudian di di KHM itu Pak kasubagnya, stafnya dosen mengajar kiri kanan 1 orang. Stafnya yang 1 Pak dia berada tugas pokoknya ada di
menjadi di bidang pengadministrasian daripada biro Pak. Jadi apa yang dia jadi dia juga sebagai kasubag, dia juga sebagai administrasi Pak. Iya. Bahkan saya selaku kabak Pak kadang juga bekerja sebagai staf administrasi dan tapi mau tidak mau harus dilakukan karena kita mau melihat kemajuan daripada lembaga kita ini. Nah, itu salah satu tantangan Pak. Mungkin kedepannya akan mudah-mudahan ada penambahan pengangkatan atau penerimaan dan itu bisa ditempatkan di AKK karena semua lini saya lihat di unit-unit itu masih kita sangat kekurangan daripada Masih sangat kekurangan Pak ya. Iya. Bukan cuma di AKK saja, di semua lini dan semua sektor unit dan lembaga di kampus kita ini masih sangat kekurangan tenaga administrasi. Tapi saya yakin dan percaya pimpinan kita senantiasa memikirkan hal-hal yang seperti itu agar supaya bisa terpenuhi secara sesuai dengan yang diharapkan sesuai dengan regulasi yang ada. Yang kedua tantangan yang kami hadapi di akademik ini Pak, ya tentunya karena kita berupaya untuk layanan online, maka kita juga harus diakses, harus di backup oleh internet, Teknologi teknologi informasinya. informasinya Pak. Nah itu kenapa itu penting? Apa gunanya dengan sistem yang bagus? Apa gunanya kita melayanan secara online yang baik kalau lelet kita punya sistem? Tapi alhamdulillah sudah juga kita koordinasikan dengan pihak TIPD untuk menambah berapa MBS yang di sekitar untuk layanan di bidang kemahasiswaan itu agar supaya bisa daya aksesnya cepat. Yeah. Itu karena dibutuhkan ada bagaimana kalau hanya untuk layanan aksesnya Pak kita baru mencari informasi itu sudah leletnya sudah sampai setengah jam kan itu bukan layanan namanya itu Pak. Makanya tantangan itu yang ke depan harus ditambah daripada beberapa mega untuk layanan yang khususnya pada internet yang ada di sekitar layanan-layanan akademik koneksitas internet pada internet itu Pak. Yang ketiga tantangan yang kami hadapi adalah terkait daripada proses ini sistemnya Pak, karena terus terang staf kami yang masih ada yang cuti Pak, cuti melahirkan, ada juga yang cuti karena sakit orang tuanya. Jadi betul-betul Pak ini menjawab secara ya itulah yang harus kita lakukan. Sehingga kedepannya kami berharap bahwa ini bisa betul-betul diperhatikan secara dalam baik daripada pimpinan kita yang tentunya akan senantiasa memikirkan itu agar supaya mahasiswa staf yang ada di sana itu bisa juga diikutkan diklat Pak misalnya supaya menambah pengetahuan dan merasa bahwa ini adalah merupakan tanggung jawab yang harus kita laksanakan ya seperti itu Pak. Kemudian untuk menanggulangi itu Pak, saya sudah mencoba mengkoordinasikan dengan Ibu Kepala Biro. Saya sudah koordinasi dengan Warik 2 kemarin menyampaikan bahwa kalau bisa Pak kami di backup oleh tenaga di sana, minimal ada yang bisa. Apalagi sekarang kan masih berjalan itu Pak WFH Pak. Iya. Nah itu saya WFH itu Pak ya Senin Selasa Jumat, tapi saya tidak pernah merasakan namanya WFH itu Pak. Walaupun kadang terus terang saya juga sebagai manusia biasa ya kadang biasa kalau waktu WFH saya bukan cuma saya di sini Pak, kadang saya ada di TIPD belajar juga dengan ini karena ya tugas kabak AKK itu Pak bukan lagi harus ada di meja komputer yang harus berhadapan dengan persuratan. Sudah cukup 20 tahun yang silam Pak selalu bekerja seperti itu. Harus lintas tapi koordinasi kita harus koordinasi saja Pak, artinya tetap kita koordinasikan supaya bisa berjalan dengan baik semua bidang administrasi. Nah, yang ketiga Pak, kami sudah mencoba untuk membangun dengan informasi-informasi itu terkait kepada Ibu Biro khususnya mohon untuk bisa kami di backup dengan tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan IT agar supaya itu bisa dibangun secara sistem ini Pak. Nah,
kalau sudah itu bisa terpenuhi secara maksimal, saya yakin dan percaya ke depan lembaga kita yang kita mampu kelola ini, kita tempati bekerja ini di bawah naungan pimpinan kita semua yang berpikir visioner ke depan. Tidak harus saya lihat di sini luar biasa semua pimpinan kita semua di sini, pimpinan kita semua di sini berpikir visioner semua, Pak. Nah, kalau kita tidak mampu mengikuti, maka kita ketinggalan, Pak. Ya. Maka kita akan ngos-ngosan mengejar mereka, Pak. Pasti kita ngos-ngosan mengejar mereka karena mereka luar biasa visionernya, mulai dari rektor kita, bahkan biro kita, bahkan wakil-wakil rektor ini berpikir semua visioner untuk mengembangkan lembaga ini. Dan insya Allah kita khususnya pada bagian AKK, Pak, kita akan mencoba untuk bisa berjalan dan mengiring daripada langkah-langkah kebijakan beliau kita ini, agar supaya bisa berjalan sesuai dengan harapan yang kita tentukan dan cita-cita kita ke depan. Saya yakin dan percaya khususnya di bagian AKK ini, Pak, dan KM ini, ya tentunya kita berharap ke depan yang luar biasa, yang betul-betul bisa memberikan layanan yang nyaman, layanan yang memiliki kenyamanan bagi penggunanya, layanan yang kita bisa berikan tanpa mencederai perasaannya, tanpa mencederai perasaannya itu ya. Kalau kita memberikan pelayanan pada anak-anak sudah 3 kali, 2 kali, 4 kali bolak-balik belum selesai, itu kan mencederai perasaan mereka. Sementara Pak Rektor kita ini mencoba menyampaikan kepada kita semua, tolong jangan memberikan sesuatu yang membuat mencederai perasaan orang. Harus layanannya nyaman. Ya, nyaman, Pak. Cepat dan mudah, Pak. Dan yang kedua, Pak, yang perlu saya tekankan di bawah itu adalah tolong jangan sama sekali yang melayani dengan memberikan sesuatu imbalan, Pak. Jangan. Karena dapatkan sesuatu imbalan itu kan kita sudah dapat uang makan, Pak. Kita sudah dapat gaji, kita sudah dapat tunjangan tukin. Nah, oleh karenanya layanan yang kita mau bangun di akademik pada khususnya pada layanan yang tidak yang jauh daripada pungutan, Pak, yang tidak sah. Karena kalau yang sah itu adalah sesuatu yang harus masuk di kas negara. Layanan seperti yang, itu, Pak. Layanan yang bebas gratifikasi. Ya, bebas gratifikasi, Pak, insya Allah. Ya, karena kalau memberikan layanan lantas kita berharap satu imbalan kepada seseorang, wah itu namanya layanan yang tidak sehat. Dan itu juga ya menjadi program pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara. Oh iya, seperti itu, kita Pak. sudah diwanti-wanti untuk bebas dari gratifikasi itu. Iya, betul, Pak. Dan itu menjadi salah satu bagian dari izin Kementerian Agama. Iya. Jadi pemirsa dan sahabat kampus Yayan Parepare, demikian hari ini perbincangan kami dengan Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Yayan Parepare. Saya kira banyak hal yang sudah disampaikan oleh beliau dan itu akan menjadi catatan bagi kita semua, dan terkhusus kepada Pak Kabak. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya, Pak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemirsa program Bincang Akademia kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.